Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite minggu depan, sudah tidak perlu lagi melakukan seat booking ya. Jadi teman-teman dapat langsung datang saja ibadah onsite NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore, tepatnya di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah onsite NDC Youth Living Road akan diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar ini. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Hello guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget hari ini bisa kembali memuji dan menyembah Tuhan bersama anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak hari ini teman-teman yang merasa Tuhan begitu baik, boleh lambaikan tangan di mana engkau berada. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan selama ini. Kami percaya Tuhan, kami bisa ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena tuntunan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk mengangkat suara kami, meninggikan Engkau, beribadah Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami rindu Tuhan, biarlah kami bisa memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari sama-sama buka hatimu, kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Oh, yes Jesus. Come on, let's sing it out. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Thank you, Jesus. Sing his body bound, his body bound and drenched in tears. They laid him down in Joseph's tomb. Amen. The entrance sealed by heavy stones. Messiah still and all alone. Come on, raise up your hands. Sing it out to Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, sing it out. Then on the turn at break of dawn. Ini pengakuan iman anak-anak yang percaya Tuhan. Yes, Jesus. Amen. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Come on, lift up your hands and praise Jesus. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Lebih sungguh lagi katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise his name forevermore. For endless days we will
will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God, oh Lord our God. Oh Lord our God. One more time, sing it out. Oh Lord our God. Hallelujah. Mari sama-sama anak yang mengasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, menyembah Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami. Ini pengakuan iman kami, dan kami mau memuji dan menyembah Engkau selamanya Tuhan. Hallelujah. We're gonna praise you forever, Jesus. Oh God. Oh, hallelujah. Terpuji langkah Yesus Tuhan. We sing hallelujah. We praise the name above all name. It's only you, Jesus. It's only you, Jesus. Hallelujah. We sing for you, Lord, the name above all name. We praise, we worship, only for you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, Ambitious, let's sing it out. Oh, praise the name. Come on, let's praise Jesus. Yes, we praise you, Jesus. Forevermore, we will praise you, Jesus. We will sing your praise, oh Lord our God. We sing our praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. Sing, oh Lord our God, oh Lord. One more time, declare your faith to Jesus. Oh Lord our God. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Hallelujah. Yes, we praise you, Jesus. Oh, yes, Jesus. Lord Jesus, we're grateful because today kami boleh beribadah di NDC Youth Online Service. Aku berdoa Tuhan supaya dimanapun kami berada, Engkau juga beserta dengan kami, Engkau juga melawat setiap kami. Dan aku berdoa supaya firman Tuhan hari ini itu boleh benar-benar kami tangkap dengan benar, dengan tepat, dengan baik, dan boleh mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Haleluya. Amin, amin. Oke, shalom semua NDC Youth. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian semua secara online. Gak pernah capek untuk ajak kalian untuk selalu datang ibadah onsite, cause it's different dan lain sebagainya. It's gonna be lots of fun. Dan langsung aja guys, tanpa basa-basi, sepanjang bulan ini kita sudah belajar bersama-sama mengenai praise and worship, ya. Aku udah share, Koko Jeff udah share. Kalau yang datang ke ibadah onsite ya, kalau kita ibadah onsite minggu lalu itu Korabi kalau nggak salah ya. Kita belajar mengenai worship. Apa itu worship? Itu penyembahan, ya. Dan seru banget. Dan sekarang by the way saat ini sekarang kita akan ada
encore ya kan, ada worship, praise and worship together. Jadi you're missing out lah kalau nggak ikut ibadah onsite ya. Dan Endisius sharing firman Tuhan yang akan gue sampaikan itu gue beri judul True Worship ya, atau True Worshipper ya. Apa itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati atau penyembah yang sejati atau penyembah yang benar gitu ya. Dan worship atau penyembahan itu nggak berhenti ketika kita bernyanyi dalam gereja ya. Worship nggak berhenti ketika kita stop pelayanan dalam gereja ya, nggak berhenti di hari Minggu dalam rumah ibadah, tetapi worship is our life, our whole life. Penyembahan yang benar, yang sejati, true worshipper adalah adalah pribadi yang tidak hanya berpikir kalau worship itu berakhir dalam penyembahan dalam gereja, tetapi our life is worship ya. Ya, dan kita hari ini belajar bersama-sama Endisius. Kita mau belajar bersama-sama dari seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Abraham ya. Jadi Abraham adalah seorang true worshipper yang sejati. Kenapa? Nah, karena hari ini kita akan belajar bersama-sama 3 poin ya. Sekali lagi Endisius, worship gak berhenti ketika kita stop singing praise and worship dalam gereja, tetapi keluar gereja worship juga dimulai ya. Malah itu lebih penting. Kenapa? Dalam gereja kita bisa pakai topeng, tapi di luar gereja that's the real battle starts gitu ya. Langsung aja Endisius, dari perikopnya Abraham kita belajar ada ciri penyembah yang benar atau true worshipper. Yang pertama ya, three simple things saja dari Abraham. True worshipper itu memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ya. True worshipper itu memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu lebih dari sekedar kita menyanyikan pujian dan penyembahan. Ya. Waktu Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, tentu hati Abraham pedih dan sedih. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin Abraham bernyanyi-nyanyi dan bersorak ya. Tetapi kita belajar dari Abraham di mana dia punya ketaatan kepada Tuhan untuk apa? Untuk mempersembahkan anaknya ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi true worshipper adalah punya hati yang taat seperti Abraham. Bisa gak ngebayangin jadi Abraham dibilang mempersembahkan anaknya. Kita memberikan waktu aja kita males. Ya gak sih? Tuhan udah manggil kita untuk melayani ya, untuk beribadah secara onsite karena banyak yang online terus dan lain sebagainya. Buat gitu aja kita gak taat. Ya, kita belajar dari Abraham Endisius. Kita belajar dari seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Abraham, di mana seorang true worshipper, seorang penyembah yang baik, itu dia punya ketaatan kepada Tuhan. Tuhan jalannya, hidupnya dibawa kemana, dia nurut. Tuhan arahkan kemana, dia taat. Kenapa? Karena seorang true worship seperti Abraham, dia punya yang namanya ketaatan, gitu ya. Jadi ini yang pertama Endisius. Taat akan Tuhan, taat akan perintahnya, taat akan pribadinya. Dan kita gak main-main di luar sana, di luar gereja maksudnya. Karena the real battle starts di luar gereja ya. Yang kedua Endisius, seorang yang namanya true worship itu punya yang namanya kepercayaan kepada Tuhan. Seorang true worship memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 5 sampai ke 8. Ini kita belajar dari Abraham. Jadi perikopnya kita baca guys. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu.
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau udah siap nih. Demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Seorang penyembah sejati bukan hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada janji-janji Tuhan. Abraham berkata kepada bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan kembali ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Ya, perhatikanlah kata "kami kembali kepadamu." Kok bisa kami? Bukankah Ishak akan dipersembahkan? Abraham berani berkata kami karena Abraham beriman. Nanti kalian bisa baca ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat 17-19 ya. Tetapi yang penting untuk kita pahami, kalau kita sebagai penyembah yang benar, penyembah yang sejati, true worshipper, kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ya, ketika kita berbicara taat, ya, taat kepada Tuhan berbeda dengan percaya. Percaya tuh artinya apa? Kalau ketika Tuhan membawa kita kepada sebuah situasi, kalau Tuhan bawa kita kepada sebuah kondisi, ketika Tuhan mengarahkan kita ke sebuah lokasi, kita percaya kalau rencana Tuhan itu yang baik, itu yang luar biasa. Walaupun kelihatannya menyakitkan, walaupun kelihatannya itu menyebalkan, walaupun kelihatannya ribet. Aduh, gue paling gak suka yang namanya ribet, ya. Tetapi seorang true worship memiliki kepercayaan kepada Tuhan kalau apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, arahan Tuhan itu yang terbaik. That is true worship. Masalahnya adalah kadang-kadang kita gak bisa menjadi penyembah yang benar karena kita gak percaya. Ya, bukan gak percaya sih, kita tuh punya kecurigaan gitu maksudnya. Curiga, ini Tuhan beneran? Atau suara hati gua, atau keinginan orang tua, dan lain sebagainya. Kita punya kecurigaan. That's why in terms of true worship, untuk mendengar suara itu percaya, ya, kita harus punya namanya hubungan. Itu yang kedua, Edisius. Yang ketiga, yang terakhir, ya, seorang yang true worship, ya, true worshipper itu memiliki pengorbanan kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 9-10, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, udah siap tuh. Lihat yang dilakukan Abraham. Mau menyembelih anaknya yang tunggal yang sudah ditunggu selama 25 tahun. Kita perlu meneladani sikap hidup Abraham yang rela memberikan yang terbaik sebagai bukti kasihnya kepada Allah. Pengorbanan nih. Ini pengorbanan. Nunggu anak 25 tahun. Ya. Jadi bukan hanya sekedar taat Abraham, ya. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia mengorbankan sesuatu yang luar biasa, lebih dari waktunya, lebih dari uangnya. Anak satu-satunya yang dia udah tunggu selama 25 tahun. That Abraham, that is true worshipper. That is true worship. Aku berdoa Edisius supaya kita bisa meneladani sikap Abraham, kita bisa meneladani true worship dari Abraham supaya kita bisa menjadi true worshipper. Ada amin? Aku berdoa supaya kita semua menangkap esensi khotbah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami semua what is true worship. Aku berdoa supaya kami semua bisa menjadi true worshipper, penyembah yang sejati, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Aku berdoa Kau memberkati, Kau melawat setiap kami di mana kami berada, supaya Tuhan menjamah setiap kami, supaya kami boleh menghidup-hidup ini gak asal-asalan. Kami menghidup-hidup kami dengan serius. Kami boleh membanggakan nama-Mu. Orang boleh melihat kalau Yesus hidup dalam kami, dan hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Kami mau akhiri ibadah Edisius online service pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. See you next week.
God bless you all.